Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekanku semua, terutama para penghobi tanaman anggur. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tips atau cara dalam pembuatan bibit tanaman anggur ya, terutama bibit tanaman anggur yang berasal dari setek. Agar bibit tanaman anggur bisa tumbuh dengan baik dan bagus seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Baik teman-teman semua, akan saya kasih tahu bagaimana cara membuat bibit tanaman anggur yang baik tersebut ya, seperti yang saya pegang saat ini. Setelah kita memotong atau mengcutting cabang anggur yang bagus, cabang anggur pilihan, selanjutnya kita bisa melakukan upaya perendaman ya. Setelah di-cutting seperti ini, saya biasanya merendam dulu sekitar 1 hari 1 malam ya. Ini saya letakkan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari. Biasanya saya letakkan di dalam rumah atau di tempat lain yang terlindung. Dan sebelum kita tanam, sebaiknya cabang-cabang anggur pilihan atau yang bagus seperti ini kita kupas dulu kulit bagian luar dari cabang anggur ini ya. Kita kupas kulitnya hingga bagian sambungan mata tunas bagian bawah seperti ini, karena nantinya ini akan kita masukkan atau kita tancapkan pada media tanah, baik di polybag maupun dalam gelas plastik ya. Dalam membersihkan kulit batang anggur atau cabang anggur, saya tidak mengupas semuanya ya. Kalau bagian bawah seperti ini, memang saya bersihkan semuanya, kulitnya hingga bersih ya, sehingga ini seperti warnanya hijau keputih-putihan. Namun pada bagian sambungan ini saya bersihkan sebagian saja ya, artinya tidak perlu sampai terlalu putih. Yang penting bagian ini kulit yang kecoklat-coklatan sudah sedikit menghilang ya. Seperti ini teman-temanku semua, hasil dari pengupasan kulit pada cabang pohon anggur yang hendak kita tanam ya. Lalu jangan lupa masukkan kembali ke dalam air sebelum kita menanamnya ya. Cukup 5-10 menit kita rendam seperti ini, agar lebih mudah di dalam menancapkan atau memasukkan cabang anggur ini. Saya biasanya meruncingkan bagian ujung ya, sekitar 1 cm, cukup separuh saja seperti ini, namun jangan terlalu runcing ya. Dengan meruncingkan bagian bawah dari cabang anggur yang sudah kita persiapkan untuk kita tanam ini akan mudah ya. Nanti kita memasukkan pada media tanah yang ada, karena biasanya tanah yang kita pakai dalam budidaya tanaman apapun itu biasanya ada saja ya tanah yang keras. Nah, dengan dibuat runcing seperti ini, maka insya Allah akan mudah untuk menancapkan. Adapun bahan yang saya gunakan untuk membibitkan pohon anggur tersebut, ini saya mengambil tanah dari sawah ya. Ini tanah yang bercampur, dan ini kalau terdapat tanah yang belum hancur atau masih besar-besar seperti ini, sebaiknya kita haluskan terlebih dahulu ya, agar mudah nanti kita memasukkan pada media gelas plastik yang sudah kita sediakan. Yang kedua, saya menggunakan
campuran sekam bakar dan juga sekam padi yang belum dibakar. Adapun cara memasukkan tanah media pada gelas plastik ini, kita pilih tanah yang halus ya teman-teman. Namun terlebih dahulu pada bagian bawah ini saya berikan campuran sekam bakar dan sekam padi yang belum dibakar ya. Nah ini sahabat-sahabatku semua, karena saya menggunakan media yang kecil atau terdiri dari gelas plastik. Gelas plastik ini saya lubangi sekitar 8 titik. Ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8. Adapun ketinggiannya ini sekitar 3 cm hingga 4 cm ya, dari bagian bawah gelas plastik yang kita gunakan ini. Ini biasanya dipakai untuk jualan es campur ya, atau juga untuk jualan minuman lainnya yang banyak tersedia di pasar-pasar. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, kita ratakan dulu ya. Dan kalau terdapat batu atau kerikil dalam media gelas ini, kita buang dulu ya. Ini agar tanahnya bagus dan rata seperti ini. Yang kedua, biasanya saya langsung melakukan upaya penyiraman ya. Sebelum saya tanam stek cabang anggur tersebut. Ini kita biarkan dulu beberapa menit ya. Nah ini teman-teman, fungsi dari lubang bagian bawah itu adalah agar bibit cabang tanaman anggur yang kita masukkan itu tidak terendam ya. Seperti ini. Ini cukup basah namun aman bagi cabang tanaman anggur tersebut ya. Selanjutnya, setelah media tanah dan sekam bakar ini siap, kita bisa langsung memasukkan bibit atau cabang anggur yang sudah kita persiapkan tersebut ya. Dalam menancapkan bibit cabang tanaman anggur, ruas bawah ini biasanya saya ikut masukin juga ya, sekitar 2 cm ya kedalamannya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan campuran sekam bakar dan juga campuran sekam yang belum dibakar ya, atau masih mentah seperti ini. Lalu bisa dilakukan penyiraman ulang sedikit saja teman-temanku semua, seperti ini. Dengan pemberian media tambahan seperti sekam bakar dan sekam yang belum dibakar, ini kalau kita letakkan di luar, ini akan bisa mengurangi panas terik sinar matahari ya. Bisa dilihat di sini sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman anggur. Saya sedang membibitkan tanaman anggur dari stek batang ya. Dan ini saya lakukan di teras rumah ya. Karena belum saya siram, ini sedang kita sirami ya. Penyiraman dilakukan cukup seperlunya saja ya. Artinya tidak perlu terlalu banyak air. Yang penting usahakan kondisi batang ini selalu dalam keadaan basah atau segar ya. Nah, karena ini belum saya berikan sekam bakar, setelah kita siram, kita langsung berikan sekam bakar ya, yang dicampur dengan sekam yang belum dibakar atau masih mentah. Dan karena saat ini di tempat saya alhamdulillah sudah mulai ada turun hujan, maka saya meletakkan bibit-bibit pohon anggur ini di luar ya. Makanya dalam menyiram bibit ini seperlunya saja ya, artinya tidak perlu terlalu banyak air, karena ini air hujan sangat membantu di dalam proses pembibitan tanaman anggur yang sedang kita lakukan ini ya. Biasanya stek cabang ini setelah kita tanam beberapa hari memang belum keluar ya.
daun maupun tunas yang baru. Namun setelah 2 minggu biasanya akan mulai keluar ya daun-daun kecil seperti ini ya. Mari kita lihat beberapa hasil pembibitan tanaman anggur dengan menggunakan polybag ya. Nah ini sahabat-sahabatku semua, kalau ini sudah berumur 3 mingguan ya. Alhamdulillah dengan perlakuan yang tepat terhadap cabang atau stek anggur yang kita tanam, dalam waktu 2 minggu sudah mulai muncul ya daun-daun kecil seperti ini. Sedangkan yang ini sahabat-sahabatku semua, ini sudah berumur 3 mingguan ya. Alhamdulillah ini daun-daunnya sangat sehat. Ini terlihat kuning kehijau-hijauan ya. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan ini cabangnya yang baru ini akan semakin memanjang dan biasanya akan diikuti oleh daun yang juga membesar dan warnanya sudah menghijau ya. Nah ini teman-temanku semua, ini beberapa bibit alhamdulillah yang sudah tumbuh daun dan sudah lumayan bagus ya. Ini pun saya letakkan dekat dengan pohon lain, misalnya bibit mangga atau di bawah bibit pete seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Kalau kita meletakkan stek-stek bibit anggur dekat pada tanaman lain seperti cabai Jawa ataupun pohon kurma, ini biasanya stek ini akan mudah tumbuh ya. Demikianlah teman-temanku semua cara saya di dalam membibitkan tanaman anggur. Dengan proses pemilihan cabang dan batang stek anggur yang baik, maka insya Allah ya semua bibit tanaman anggur yang kita bibitkan dari stek tersebut insya Allah akan tumbuh dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, udah ya. Kenapa, Bang?